Selamat datang di perkuliahan Kinematika Gerak Fisika Dasar Pendidikan IPA FKG UIN. Bagian pertama tentang kinematika gerak. Dalam perkuliahan mekanika untuk fisika dasar, topik mekanika terdapat 3 bagian, yaitu kinematika, dinamika, dan statika. Untuk membahas kinematika, ini berkaitan dengan ilmu gerak. Sedangkan dinamika memperhatikan gerakan yang juga melihat penyebabnya. Kemudian statika ini kaitannya dengan keseimbangan. Jadi pada posisi benda diam atau bergerak. Kinematika merupakan cabang mekanika yang akan dipelajari pada mata kuliah fisika dasar, di mana kinematika itu adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis peristiwa diam, bergerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebab benda tersebut menjadi bergerak. Benda tersebut dipandang telah bergerak. Dalam kinematika, pernyataan benda dan partikel tidak dibedakan benda partikel. Kedua istilah tersebut tidak menjadi objek pembicaraan. Jadi di sini untuk menyederhanakan pembahasan, jadi digunakan titik partikel sehingga apapun bentuk bendanya itu nanti dianggap sebagai partikel. Dalam kinematika diperhatikan teknik cara pengambilan sistem kerangka acuan agar gerakan menjadi lebih sederhana, mudah dianalisis. Jika acuan kita adalah bumi sedangkan bumi itu adalah bergerak, maka gerak benda langit akan menjadi rumit analisisnya. Jika analisis gerak benda langit diajukan pada matahari relatif diam karena jauhnya, maka analisis gerak akan menjadi lebih sederhana. Seperti contoh, sepeda bergerak melewati pohon. Jadi ada 2 sudut pandang kerangka acuan. Yang pertama adalah pengendara bergerak terhadap pohon. Yang kedua adalah pohon bergerak terhadap sepeda. Jadi yang kita dapat mengatakan pohon diam, sepeda bergerak. Jadi sepeda pengendara diam, pohon bergerak. Ini adalah bagian dari pengertian gerak relatif. Sedangkan dalam mempelajari ilmu kinematika gerak, nanti akan kita pelajari tentang gerak lurus dan gerak tidak lurus. Kemudian pertama kita akan mempelajari pengertian gerak. Benda dikatakan bergerak apabila posisi tempat benda tersebut berubah setiap saat terhadap sistem acuan yang digunakan. Perubahan posisi benda sejalan dengan perubahan bertambah atau berkurangnya waktu. Jadi nanti ada posisi benda itu adalah R itu nanti jika berpindah maka bendanya itu ada dimensi waktu. Jadi waktu itu akan selalu terikat. Apabila posisi benda relatif tidak berubah dengan bertambah berkurangnya waktu, maka benda tersebut dikatakan relatif diam terhadap sistem yang digunakan. Benda disebut bergerak hanya bergantung pada sistem acuan yang digunakan. Arti fisis gerak pengertiannya bersifat relatif. Relatif di sini seperti yang dicontohkan tadi. Jadi tergantung dari sudut pandang kerangka acuan tadi yang digunakan. Kemudian untuk menganalisis suatu gerakan mutlak
perlu adanya sistem kerangka acuan. Jadi untuk menghindari dualisme relatif tadi, sudut pandangnya, jadi harus ditetapkan kerangka acuannya. Suatu benda bergerak secara matematik dinyatakan posisi perpindahan merupakan f t. Artinya setiap masukan nilai t yang berbeda maka akan menghasilkan nilai r yang berbeda, dinyatakan sebagai r f dalam t. Persamaan r sama dengan f dalam t menyatakan posisi benda berdasarkan acuan yang digunakan dan t waktu. Benda bergerak memiliki v dan juga a. V itu kecepatan, a itu nanti percepatan. Artinya dapat memiliki v saja atau a dan percepatan. Percepatan a besaran yang dapat berubah kecepatan. Di situ percepatan. Benda bergerak posisi setiap saat berubah. Jadi ada benda bergerak itu ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah posisi setiap saat berubah. Jadi posisi x-nya itu nanti dalam t, f dalam t itu nanti posisinya bisa berubah tergantung f gaya dalam dimensi waktu. Kemudian kecepatan tetap, v-nya tetap. Yang ketiga kecepatannya berubah. Jadi v yang ada itu tidak sama dengan v0-nya, sehingga di situ bisa jadi memiliki a percepatan. Kemudian kita akan membahas perpindahan dan jarak, di mana perpindahan delta R terjadi karena adanya gerakan benda. Perubahan posisi benda bergerak dalam arah gerakan disebut delta R, perpindahan secara vektor. Jadi perpindahan itu nanti adalah besaran. Perpindahan delta R merupakan selisih dua buah vektor letak. Jadi ketika ada posisi A dan B, di situ ada grafik, di mana titik awal A kemudian titik akhirnya B, maka perpindahannya delta R, selisih dari vektor posisi akhir dan awal dari suatu gerakan, di mana OB kurangi OA sama dengan delta R. Panjang lintasan perjalanan benda dari keadaan awal menuju akhir disebut jarak, besaran skala. Jadi kalau perpindahan tadi vektor, jarak itu tadi skalar. Jarak skalar vektor perpindahan. Tetapi jarak tidak selalu merupakan nilai vektor perpindahan. Maksudnya seperti apa? Jika di situ dilihat gambar dari awal start sampai dengan stop ada garis hijau. Jadi awalnya di posisi start, akhirnya di posisi stop. Padahal untuk menuju stop dari start itu tadi melewati lintasan yang ada garis merahnya itu. Jadi lintasan yang tidak beraturan, bermuter-muter ini. Kemudian yang dinamakan perpindahan itu hanya dilihat dari start sampai dengan stop. Itu dari titik start dan stop. Sedangkan untuk lintasan perjalanannya itu mulai start sampai stop tapi menggunakan garis merah. Jadi kalau sudah ini muter-muter dari start sampai stop dengan perjalanan yang melengkung-melengkung seperti itu, tapi kalau perpindahan hanya dilihat dari titik awal dan titik akhirnya saja di garis lurus. Kemudian ilustrasi berikutnya. Nah, di situ ada start sampai stop lagi, tetapi di situ perpindahan dan lintasan perjalanan itu relatif sama, sejajar, sehingga di situ antara perpindahan dan lintasan itu sejajar, dianggap sama. Bagian yang bawah, jika ini masih
melengkung, yang atas ini belum sama. Kemudian membahas tentang kecepatan dan kelajuan. Kecepatan besaran vektor adalah perpindahan tiap satuan waktu. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang digunakan partikel untuk berpindah dari posisi awal sampai posisi akhir. Kelajuan besaran skalar adalah panjang lintasan perjalanan benda untuk pindah tiap satuan waktu. Suatu benda dapat memiliki kelajuan V tinggi tetapi perpindahan X rendah. Namun sebaliknya, kelajuan V rendah dengan perpindahan X tinggi tidak mungkin terjadi. Nah, ini dilihat pada gerak lengkung, gerak parabola. Pada gerak lurus, kelajuan adalah skalar dari kecepatan. Satuan kecepatan maupun kelajuan sama, yaitu meter per detik. Sedangkan dimensi kecepatan maupun kelajuan juga sama, L/T pangkat minus 1. Kemudian kita akan membahas juga tentang percepatan dan kelajuan. Benda dalam melakukan gerakan pindah, ada kemungkinan V kelajuannya tidak tetap. Delta V dalam arti nilai perubahan besar V dapat terjadi karena perubahan arah vektor V, atau mungkin keduanya besar dan arah. Penyebab delta V perubahan kecepatan atau kelajuan itu tiap satuan waktu T disebut percepatan, dan delta V tiap T waktu disebut kelajuan. Suatu percepatan dan kelajuan dalam SI itu meter per sekon kuadrat, di mana dimensi percepatan dan kelajuan LT pangkat minus 2. Baik, demikian bagian pertama. Ini mengingat-ingat kembali apa yang dulu sudah dipelajari pada waktu SMA, karena ini cukup sederhana. Ada perpindahan, jarak, kecepatan, kelajuan,